wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahira Dia Kusumawardani dengan NIM 222111240 dari kelas HES 6C. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Langsung saja soal yang pertama, jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Hukum penanaman modal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 3 ayat 1 terdapat beberapa asas yang mendasari diselenggarakannya hukum penanaman modal di Indonesia. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Yang keempat, asas kesamaan perlakuan atau perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Yang kelima, asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh, asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Yang kedelapan, asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan, asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang kesepuluh, asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Soal yang kedua, keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Yang pertama, kondisi ekonomi makro atau global suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang, sangat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Jika ekonomi di Indonesia berkembang dengan stabil, dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya. Yang kedua, stabilitas politik dan keamanan. Investor cenderung memilih negara dengan pemerintahan yang stabil dan dapat diprediksi. Jika terjadi ketidakpastian politik seperti pergantian pemerintah yang tidak terencana atau konflik sosial, investor mungkin akan menarik diri karena menganggap lingkungan investasi menjadi tidak aman. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang pro investasi dan regulasi yang jelas akan meningkatkan minat investor. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendukung serta memberikan perlindungan hukum bagi investor. Jika regulasi sering berubah, tidak konsisten, atau proses perizinan investasi itu terlalu rumit, investor dapat mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti transportasi yang lancar, pasokan energi yang stabil, serta jaringan telekomunikasi yang memadai akan memudahkan kegiatan investasi. Sebaliknya, jika infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi kendala bagi investor dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi investor. Pendidikan dan pelatihan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi investor. Jika sumber daya manusia kurang kompetitif, investor mungkin akan mencari negara lain yang memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih baik. Akibat dari keberadaan hukum penanaman modal yang dipengaruhi oleh faktor tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positifnya adalah peningkatan arus investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Investasi asing juga dapat mempercepat perkembangan sektor tertentu seperti teknologi, infrastruktur, dan industri manufaktur sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, investor asing sering membawa teknologi canggih serta metode bisnis yang lebih modern. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mendorong inovasi di berbagai industri. Namun ada juga dampak negatif yang harus diperhatikan, seperti ketergantungan yang terlalu tinggi pada modal asing dapat membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan ekonomi global. Jika terjadi krisis ekonomi di negara asal investor, mungkin mereka akan menarik investasinya dari Indonesia sehingga hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Soal nomor 3, berdasarkan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Jelaskan. Dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat dua jenis utama penanaman modal, yaitu pertama penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Ialah investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Yang kedua, penanaman modal asing atau PMA. Ialah investasi yang dilakukan oleh investor asing, baik individu maupun badan usaha asing, dengan menggunakan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar negeri. Terdapat persamaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang pertama, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, baik PMDN maupun PMA dapat menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi kecuali bidang usaha yang dilarang berdasarkan regulasi tertentu. Yang ketiga, keduanya dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas. Yang keempat, keduanya harus mematuhi regulasi investasi yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, sama-sama memiliki hak atas perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Pertanyaan yang keempat, apa saja risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Investor asing di Indonesia menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan investasi mereka. Risiko utama termasuk kompleksitas regulasi, di mana meskipun ada upaya penyederhanaan, banyak aturan yang rumit dan sering berubah, sehingga menciptakan ketidakpastian. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah dapat menghambat aksesibilitas dan efisiensi operasional. Tantangan lain adalah korupsi dan birokrasi, di mana proses perizinan yang lambat dan praktik tidak transparan dapat menghalangi investasi asing. Ketidakstabilan politik dan sosial juga dapat mempengaruhi iklim investasi. Sementara risiko nilai tukar mata uang berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan asing. Untuk mengatasi risiko ini, investor disarankan melakukan riset pasar mendalam dan bekerja sama dengan mitra lokal yang berpengalaman. Menyebarkan investasi ke berbagai sektor dan wilayah bisa mengurangi dampak risiko, sementara memanfaatkan insentif pemerintah seperti fasilitas pajak dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, adopsi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan asing di pasar lokal. Dengan strategi ini, investor asing diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi investasi di Indonesia. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.